'cause keeping you close. Assalamualaikum, halo semua. Ketemu lagi sama aku nih, Serina Kansa Balkis. Dan di video kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian tentang pengangguran. Pengangguran sendiri merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan, atau seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum bisa memperolehnya. Pengangguran sendiri biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau pencari pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang ada. Pengangguran di Indonesia sendiri sudah bisa dibilang turun dibandingkan dengan Agustus tahun lalu, yang mana sebelumnya berada pada tingkat 9,77 jiwa dan sekarang turun menjadi 9,1 jiwa. Penurunan yang cukup besar, namun belum cukup untuk menutupi tingkat pengangguran yang masih lebih besar. Di wilayah lingkungan RT saya, 1 dari 100 orang sudah termasuk dalam angkatan kerja, termasuk ke dalam kategori pengangguran. Nah, setelah ini saya akan mewawancarai beberapa narasumber yang akan menjelaskan alasan mereka mengapa mereka tidak memiliki pekerjaan yang aktif. Kita langsung ke narasumber pertama yuk! Selamat siang, perkenalkan nama saya Serina Kansa Balkis. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin melakukan studi kasus tentang tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Nama saya Rani Fitri ya. Mbak Rani ini kira-kira umurnya berapa ya? Umur saya 28 tahun. Pendidikan terakhir Mbak Rani ini apa? D3 kelas. D3 akuntansi. Untuk saat ini Mbak Rani ini bekerja atau tidak bekerja? Sudah tidak bekerja. Oh, sudah tidak bekerja. Lalu alasannya apa sih Mbak kenapa tidak bekerja? Jadi pas tahun 2019 itu kan awal mula pandemi. Nah, awal mula pandemi itu banyak WFH dan lain sebagainya, banyak kebijakan baru gitu. Gajinya itu berkurang juga ya. Jadi hampir setengah gaji itu dipotong. Nah, sehingga saya memutuskan mendingan berhenti kerja aja karena biaya operasional dengan kita bekerja dan tidak bekerja itu lebih besar ketika bekerja, jadi nggak nutup gitu dengan gajinya. Nah, Mbak Rani ini kan nggak bekerja dan juga apa sih kegiatannya untuk akhir-akhir ini gitu karena tidak bekerja kan? Saat ini saya cuma jadi ibu rumah tangga aja, cuman kebetulan saya juga bisa memasak dan membuat kue. Jadi saya membuat kue basah dan dijual secara online dan lain sih. Jadi selain menjadi ibu rumah tangga, Mbak Rani ini juga menjual kue ya, menjual kue. Berarti hasil profitnya itu dari jualan kue dan juga suami berarti ya? Iya betul. Oke, segitu aja mungkin yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Mbak Rani karena sudah membantu saya dalam studi kasus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Serina Kansa Balkis. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin melakukan studi kasus tentang tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Kalau boleh saya tahu, Ibu namanya siapa dan umurnya berapa? Saya Nurina Rulutang, umurnya 48 tahun. Kalau boleh saya tahu nih Bu, pendidikan terakhir Ibu apa sih Bu? S1 PAI. S1 PAI. Saat ini Ibu bekerja atau tidak bekerja? Saya sebagai guru honor di sebuah sekolah SMK dan selebihnya menjadi ibu rumah. Berarti Ibu, kan Ibu menjadi guru honorer di SMK ya Bu? Dalam sehari itu Ibu bekerja berapa jam Bu kira-kira? Dari jam 7 sampai jam 2 siang menjadi guru nggak mengajarnya. Ini Ibu kan setelah jam 2 ini Ibu menjadi ibu rumah tangga biasa ya Bu? Ada nggak sih Bu kegiatan yang Ibu lakukan selain menjadi ibu rumah tangga setelah jam 2 itu? Kebetulan ada, jadi hari-hari itu ada dua privat atau dua tempat yang privat. Jadi itu waktunya di sore hari biasanya sampai menjelang maghrib. Les privat ini berarti dalam seminggu itu setiap hari atau satu minggu itu 2 kali, 2 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Dan mungkin segitu saja yang bisa saya tanyakan ya Bu ya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih telah membantu saya Bu Nur ya.
silahkan melakukan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat siang Mas, perkenalkan nama saya Nisi Gundakan Sabalki, saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin melakukan studi kasus nih tentang peningkatan pengangguran, tingkat pengangguran yang tinggi di Indonesia. Kalau boleh saya tahu, nama Mas siapa dan umur Mas berapa? Nama saya Angga Nugraha dan saya berumur 23 tahun. Mas ini pendidikan terakhirnya apa ya kira-kira? Pendidikan terakhir saya yaitu saya sarjana desain, itu mengambil jurusan desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Mas ini sekarang bekerja atau tidak bekerja? Untuk saat ini saya belum bekerja secara aktif ya, dikarenakan COVID ya, seperti yang kita tahu ini juga dari pemerintah diberlakukan PPKM. Terus ya itu dia, karena COVID sehingga susah untuk mencari kerja menurut saya. Namun dibalik itu semua saya punya pekerjaan sampingan yaitu freelance. Freelance saya berkaitan dengan jurusan saya sendiri yaitu tentang desain grafis. Oke. Mas ini kan ngambil jurusan desain ya, dan juga ada pekerjaan sampingan yaitu freelancer desain juga. Nah, dalam freelance ini kira-kira satu proyek kan ya pengerjaannya? Ya. Dan satu proyek ini kira-kira berapa lama ya pengerjaannya? Kalau untuk satu proyek ini tergantung bagaimana proyeknya ya. Kalau sekedar cuma desain mungkin sehari 2 hari selesai gitu. Tapi kalau mungkin sampai ke bagian penginstalan atau aplikasi seperti masang stiker, itu kemungkinan bisa hampir semingguan gitu. Itu jarak paling lama ya berarti? Itu jarak paling lama sih. Oke. Dalam satu proyek ini kira-kira biaya yang harus diberikan tuh berapa ya Mas ya? Pendapatan Mas dalam satu proyek ini paling kecil dan paling besar kira-kira berapa? Kalau paling kecilnya per proyek itu biasanya 50.000 tarif standar paling kecil. Kalau untuk paling besarnya untuk saat ini 200.000. 200.000? Oh udah lumayan ya Mas ya? Iya, lumayan. Mungkin segitu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih banyak ya Mas ya. Sama-sama. Sudah membantu saya dalam studi kasus ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.